Istri Nabi SAW semuanya cantik, nggak ada yang nggak cantik. Ya semuanya cantik luar dalam, zahiran wa batinan. Jangan pernah membanding-bandingkan kecantikan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, karena cinta itu tidak bisa disamaratakan. Cinta ini urusannya hati, ya urusannya hati. Nggak usah jauh-jauh istri, ibu sama anak-anak itu loh. Ngakunya semua anakku aku cintai, tapi jujur saja, yang ini lebih dicintai. Ya, yang ini lebih dicintai. Bisa jadi anak yang paling kecil yang lebih dicintai, bisa jadi yang paling besar yang lebih dicintai, bisa jadi ya, anaknya cuma satu, ya itu yang paling dicintai. Ya itu yang paling dicintai. Ada pula yang cintanya sama anak biasa-biasa saja, cinta, tapi cintanya biasa-biasa saja, nggak sampai khawatir banget, cinta banget, enggak. Setiap wanita, setiap ibu beda-beda cintanya kepada anaknya. Nah, Sayyidatuna Aisyah ini lebih dicintai dari kebanyakan istri Nabi Muhammad SAW selain Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, karena Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Sayyidatuna Aisyah, keistimewaannya Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Ya, Rasulullah itu meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua, yang terakhir kali bercampur ludahnya dengan ludah Nabi Muhammad SAW adalah ludahnya Sayyidatuna Aisyah. Karena sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW minta siwak, kayu siwak. Nah, kayu siwak itu kemudian dilembutkan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan digigit. Setelah itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan terakhir kali ludahku bercampur dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena usianya paling muda, maka Sayyidatuna Aisyah ini yang paling banyak bertanya dan menyampaikan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita paling kritis. Ya, karena anakmu muda, paling kritis. Sehingga salah satu obrolan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya itu menjadi sangat menarik untuk kajian ilmiah. Karena setiap ucapan Nabi SAW adalah ilmu. Ucapannya adalah syariat. Ucapannya adalah hadis. Ucapannya adalah suatu ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Ka'bah itu sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Yang terakhir di zaman Nabi SAW, Ka'bah itu pernah terbakar. Ya, Ka'bah pernah terbakar sampai runtuh batu-batunya. Hajar Aswad juga sampai lepas dari tempatnya. Karena dulu, sedikit kita belajar sejarah, orang jahiliyah dulu walaupun jahiliyah, tapi percaya kalau Ka'bah ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Itu orang jahiliyah. Sehingga orang jahiliyah itu tidak berani tawaf pakai baju haram. Gak berani. Kalau tawaf harus bajunya halal. Sehingga yang gak punya duit untuk beli baju halal, itu pilihannya dua, sewa baju halal atau telanjang. Jadi orang jahiliyah dulu tuh telanjang ketika tawaf, bukan karena pengen telanjang, tapi takut kalau ada pakaian haram yang melekat di tubuhnya, nanti tawaf kena laknat. Jadi pemikirannya nggak jahiliyah sebetulnya. Ya sebetulnya nggak jahiliyah. Ya, kemudian mereka sewa, kalau nggak bisa beli baju sewa. Kenapa kok sampai semahal itu? Iya, memang dulu kain itu lebih mahal dari rumah. Kita tahu di Indonesia zaman Jepang itu ya. Zaman Jepang itu kalau punya kain itu udah termasuk orang
kaya. Bajunya dari karung goni. Sehingga banyak kena sakit gatal-gatal. Rumah itu murah. Di Indonesia tanah itu murahnya dulu luar biasa. Setiap orang tinggal ngotak jadi rumah. Ya, rumahnya luas. Tapi kalau baju mahal. Di zaman Nabi SAW juga seperti itu. Kalau rumah itu setiap orang punya, tapi pakaian tidak, karena kain langka. Ya, kain itu langka dan harganya mahal. Nah, di depan Ka'bah itu banyak patung. Ya, banyak patung, dan orang-orang yang ada di depan Ka'bah suka mengharumkan Ka'bah. Sama sampai sekarang dimanapun kita diajarkan untuk pakai harum-haruman. Kalau bahasa Jawanya menyan. Ya, bahasa Arabnya di Pekalongan dupa. Pekalongan ya dupa. Atau kalau kita biasa beli di Mekah Madinah bukhur. Ya, pakai bukhur. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang, itu ada yang petugas khusus bagian mengharumkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pakai menyan tersebut. Cuman menyannya bukan sembarang menyan, pakai kayu gaharu. Kayu gaharunya diimpor dari Indonesia, dari Thailand. Itu harganya mahal kayu gaharu. Itu yang murah itu satu kilo, ya 1 kilo 1 M itu murah. Yang bagus tuh ya, yang bagus. Karena wewangian itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Suka malaikat dengan aroma yang wangi. Nah, di sekitar Ka'bah diharumkan begitu. Apinya ini ada yang kena kain sehingga terbakar. Ya, sehingga terbakar. Nah, dari dua peristiwa kebakaran Ka'bah ini ada 2 kebijaksanaan yang luar biasa yang insya Allah akan saya jabarkan singkat. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan antum semuanya, amin. Yang pertama, Ka'bah dipugar, pintunya jadi 1. Aslinya Ka'bah itu pintunya 2. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi sejak sebelum jahiliyah, Ka'bahnya sudah pintunya 1. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sudah menjadi Rasul, sudah menjadi pemimpin di Mekah kembali, Fathul Mekah, meskipun beliau tinggal di Madinah, beliau mengatakan, seandainya kaummu wahai Aisyah bukan orang yang baru masuk Islam, pasti aku akan jadikan Ka'bah ini pintunya jadi 2, sehingga setiap orang bisa masuk dan bisa keluar. Pertanyaannya, apakah itu kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ini Rasulullah, pembuat syariat. Ngucap apapun, sahabat gak ada yang nolak, pasti ikut. Sahabat pasti ikut. Tapi perhatikan, apakah Nabi kemudian SAW menyatakan, saya Rasulullah, saya Nabi Allah, saya pemimpin kalian semua, ini Ka'bah seharusnya pintunya 2, sekarang mau saya jadikan 2. Kalau mau ikut, gak mau silahkan pergi. Apakah begitu? Tidak. Nabi Muhammad SAW memandang ini pintu, bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang harus, tetapi menjaga keimanan ini sesuatu yang harus. Kalau jaga keimanan, jangan pikirkan orang yang imannya kuat, jangan pikirkan orang yang imannya kokoh, tapi pikirkan sampai orang yang imannya paling lemah. Gimana caranya agar orang yang imannya paling lemah tidak lepas imannya, tidak bingung, tidak jadi ragu. Maka Nabi SAW mengurungkan ya iktikadnya, mengurungkan niatnya, mengurungkan keinginannya SAW, meskipun itu sangat baik demi menjaga jangan sampai ada orang yang akhirnya naudzubillah min dzalik tidak suka dengan pendapat Nabi sehingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bijaksana.